Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang sistem pendukung untuk pembuatan keputusan. Nah, saat ini ada begitu banyak perusahaan yang lagi ramai-ramainya berpindah menuju model bisnis elektronik yang lebih responsif, mulai dari perusahaan yang besar, perusahaan menengah, bahkan sampai pada perusahaan yang kecil. Seiring dengan perpindahan tersebut, perusahaan pun berinvestasi untuk aplikasi mereka yang baru, yaitu sistem pendukung keputusan berdasarkan data. Nah, langkah ini dapat membantu perusahaan untuk merespons secara cepat kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah-ubah. Sebuah perusahaan berdiri sebagai gabungan dari keputusan di suatu area yang terjalin dengan keputusan-keputusan dari area lain. Artinya, keputusan-keputusan itu dapat dibuat ketika adanya hubungan kerjasama antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, sehingga dapat merespons secara cepat kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah-ubah. Bisa dikatakan dapat membantu suksesnya bisnis dari masing-masing perusahaan loh. Namun, untuk bisa sukses dalam sebuah bisnis, tidak hanya itu yang diperlukan, melainkan suatu perusahaan perlu sistem informasi yang dapat mendukung perbedaan informasi yang ada. Sistem informasi tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan pembuatan keputusan bagi manajer dan pelaku bisnis. Nah, dalam pertemuan dan pembahasan kita di hari ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang definisi apa itu sistem pendukung keputusan, apa saja jenisnya dan tingkatan-tingkatan pembuatan keputusan yang harus didukung oleh teknologi informasi, kualitas informasi, dan juga tren pendukung keputusan dan pembahasan-pembahasan lainnya untuk melengkapi pertemuan kita hari ini. Baik, selanjutnya untuk memahami betul konsep dasar tentang pembahasan materi hari ini, yaitu sistem pendukung untuk pembuatan keputusan, tentang apa sih yang dimaksudkan dengan sistem pendukung keputusan itu? Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas dengan beberapa penjelasan lainnya juga. Yang pertama, definisi tentang apa itu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan pendukung informasi interaktif bagi manajer dan pelaku bisnis selama proses pembuatan pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan menggunakan satu, model analitis, yang kedua, basis data yang terspesialisasi, yang ketiga, seorang pembuat keputusan yang memiliki wawasan dan penilaian, dan yang keempat, proses pembuatan model atau bentuk yang berbasis komputer dan interaktif untuk mendukung keputusan bisnis semi terstruktur. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis keputusan? Ada 3 jenis keputusan. Yang pertama, keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang dan bersifat informasi, spesifik, terjadwal, dan detail. Contohnya seperti manajer produksi dari PT Langit selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Kemudian jenis keputusan yang kedua, yaitu keputusan semi terstruktur, adalah keputusan yang memiliki sifat, yakni sebagai keputusan yang dapat ditangani oleh komputer dan sebagainya harus ditangani juga oleh pengambil keputusan. Contohnya seperti Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan pada PT Arta. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan Pak Darwin harus cermat dalam menginvestasikan serta mengolah keuangan pada PT Arta. Pada saat itu, diharuskan juga pergantian mesin di pabrik dan harus menghitung dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Maka, Pak Darwin harus melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan secara cermat. Kemudian, jenis keputusan ketiga yaitu keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang atau tidak selalu terjadi. Contohnya seperti Pak Budi adalah seorang presiden direktur PT Sejahtera. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil harus berdasarkan informasi pasar yang harus selalu dapat diketahui.
Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Harus dilakukan penyesuaian agar saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Tentu saja, dari setiap tindakan yang kita lakukan, pasti akan selalu ada fungsi yang akan kita dapatkan. Nah, khusus untuk pembahasan kita di hari ini, apa saja sih fungsi dari pengambil keputusan itu? Ada 3 fungsi dari pengambil keputusan yang kita dapatkan. Yang pertama, dapat meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat bagi para pelaku tanpa mengharuskan adanya peraturan sistem informasi. Yang kedua, dapat menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan proses perencanaan yang lebih efektif. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja tingkatan-tingkatan dalam pembuatan keputusan dan cara memahami pembuatan keputusan. Berikut adalah tingkatan-tingkatan pembuatan keputusan manajerial yang harus didukung dengan teknologi informasi dalam sebuah organisasi yang sukses. Yang pertama, manajemen strategis. Manajemen strategis terdiri atas jajaran Dewan Direksi dan Komite Eksekutif, yaitu CEO serta top eksekutif. Mereka akan mengembangkan sasaran, strategi, kebijakan, dan tujuan perusahaan. Hal itu merupakan bagian dari proses perencanaan strategis. Mereka juga akan memantau pelaksanaan strategi perusahaan dan arah perusahaan dalam bidang politik, ekonomi, juga posisi perusahaan dalam persaingan lingkungan bisnis. Yang kedua, manajemen taktis. Manajemen taktis terdiri atas pelaku bisnis dalam tim mandiri serta manajer unit bisnis. Mereka akan mengembangkan rencana, penjadwalan, dan anggaran belanja jangka pendek dan menengah, serta aturan-aturan, prosedur, dan sasaran bisnis khusus untuk sub-unit perusahaan mereka. Mereka juga akan mengalokasikan sumber daya dan memantau pelaksanaan dari sub-unit perusahaan mereka, mencakup departemen, divisi, tim proses, tim proyek, dan kelompok kerja lainnya. Yang ketiga, manajemen operasional. Manajemen operasional terdiri atas anggota tim mandiri, manajer operasi, dan jajaran personel. Mereka akan mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Mereka mengatur penggunaan sumber daya dan pelaksanaan tugas-tugas agar sesuai dengan prosedur, anggaran, dan jadwal. Mereka mengatur tim dan kelompok kerja lainnya. Yang keempat, kualitas informasi. Apa karakteristik produk informasi yang membuat informasi tersebut memiliki nilai dan berguna? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus melihat karakteristik atau atribut dari kualitas informasi. Informasi yang usang atau terlambat, tidak akurat, atau sulit dimengerti akan tidak memiliki arti, tidak berguna, atau tidak berharga bagi pembuat keputusan. Orang memerlukan informasi yang berkualitas tinggi. Produk informasi yang berkarakteristik, atribut, atau kualitasnya membuat informasi tersebut lebih memiliki nilai bagi mereka. Kualitas dari sebuah informasi memiliki banyak atribut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan kualitas informasi dari 3 dimensi, yaitu waktu, isi, dan bentuk. Tren pendukung keputusan. Aplikasi terkait pendukung keputusan terdiri atas personalisasi pendukung keputusan, Pemda, pengambilan informasi, gudang data, skenario cadangan, dan pelaporan. Seperti yang kita bahas pada bab 1, tujuan utama penggunaan bisnis dari teknologi informasi adalah penggunaan sistem informasi untuk mendukung pembuatan keputusan bisnis.
Menurut peneliti akademis dan praktisi bisnis, fokus manajerial dimulai dari sistem informasi manajemen klasik, sistem pendukung keputusan, langkah pesat dalam teknologi informasi sendiri, membuat pendukung keputusan tersedia bagi tingkat rendah manajemen sekalipun hingga personel di tingkat individu dan tim mandir profesional bisnis. Tren ini dipercepat dengan pertumbuhan yang begitu signifikan dari internet, intranet, dan ekstranet yang menghubungkan perusahaan dan para pemangku kepentingan menjadi satu jaringan. Inisiatif bisnis elektronik dan perdagangan elektronik yang saat ini tengah dilakukan oleh banyak perusahaan juga turut memperluas penggunaan informasi dan pendukung keputusan. Pertumbuhan intranet dan ekstranet perusahaan serta web telah mempercepat perkembangan dan penggunaan penyampaian informasi kelas eksekutif dan peralatan perangkat lunak pendukung keputusan oleh tingkat manajemen bawah serta oleh individu dan tim pelaku bisnis. Selain itu, perluasan yang signifikan ini telah membuka pintu bagi penggunaan peralatan intelijen bisnis oleh pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Tujuannya adalah untuk mengelola manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan aplikasi bisnis elektronik lainnya. Intelijen bisnis telah berkembang dari definisi asli Dresner yang berfokus pada konsep dan metode menjadi pendekatan yang lebih berorientasi pada aksi yang disebut sebagai analitis bisnis. Analitis bisnis merujuk pada keahlian, teknologi, aplikasi, dan praktik yang diterapkan ke dalam eksplorasi dan investigasi kinerja perusahaan untuk mendapatkan wawasan dan mendorong proses perencanaan bisnis strategis. Analitis bisnis berfokus pada pengembangan wawasan dan pemahaman baru dari pelaksanaan bisnis yang berdasarkan pada data dan metode statistik. Namun, intelijen bisnis lama berfokus pada penggunaan aturan konsisten metrik, baik untuk mengukur pelaksanaan yang telah lampau maupun memandu perencanaan bisnis yang juga berdasarkan pada data dan metode statistis. Analitis bisnis memanfaatkan 1. Data, 2. Analisis statistik dan kuantitatif, 3. Penjelasan dan prediksi, serta 4. Manajemen berdasarkan fakta. Semua ini digunakan untuk pembuatan keputusan. Analitis digunakan sebagai masukan bagi pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pebisnis sendiri ataupun keputusan otomatis sepenuhnya. Intelijen bisnis lebih diasosiasikan sebagai query, pelaporan, dan pemrosesan analitis secara online. Dan sinyal, artinya query, pelaporan, OLAP, dan sinyal dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pembuatan keputusan.